Sahabat, salam sehat, Suki Selawase. Nah, di belakang kita ini pemukiman kampung nelayan. Cuma memang sangat berubah proses pembangunannya, proses kebangkitan ekonominya. Nah, ini ada rumah-rumah yang mewah dan indah. Ini berarti dari tahun 60, kemudian 10 tahun kemudian 70, itu masih biasa aja. 70 ke tahun 80 masih kebangkitan ekonomi nelayan, masih di bawah kemiskinan seperti keterangan Bapak Romin Dahuri ya. 1,3 miliar 1,3 juta penduduk miskin yang mayoritas ada di pesisir yang tersebar di 147 kota dan kabupaten. Meskipun di tengah-tengah kebangkitan ekonomi, warga terowongan namanya atau jalan belanak, banyak rumah-rumah mewah, rumah-rumah indah yang bangunannya luar biasa indahnya. Nah, ini ada juga ini ya, di belakang kita itu rumah pemilik kapal pekerjaan nelayan, tetapi tidak semuanya bernasib baik. Nah, salah satu ini rumah yang dari dulu seperti ini terus, bahkan mau dijual rumahnya. Dulu rumah ini besar sekali, saya sering nongkrong di rumah ini ya, tahun 70, 80, 90 ya. 90 sudah berubah mulai dari 90, tapi tetap. Jadi meskipun banyak penduduk kaya raya di kampung terowongan, kampung nelayan, tapi ini masih tetap ajik ya, tidak ada perkembangan, bahkan mau seperti ini, mau dijual. Nah, di belakang kita ini juga sama ini. Jadi kebangkitan ekonomi nelayan sekitar tahun 2000-an lah ya. Ya, sekitar tahun 2000-an. Itu mulai ada rumah-rumah bagus. 96 baru angkat-angkat. Jadi tidak semua nelayan mengalami lompatan ekonomi yang sangat luar biasa. Ini salah satu juga, ini ada rumah yang mau dijual. Ini rumahnya di pinggir jalan, barangkali minat silakan. Ya, ekonomi nelayan yang diprediksikan oleh Pak Romin Dahuri itu karena sumber daya ikan yang masih lestari ada di lautan. Tapi bagaimana cara menghitungnya? Nah, kita kan nggak tahu. Ikan itu beranak pinak, ikan itu tidak seperti batu ya. Batu stagnan, tidak bisa beranak pinak. Tapi batu pun diambili berpuluh-puluh tahun ya. Bayangkan zamannya kita dijajah Belanda, ada jalan namanya Deidles, dari Penarukan sampai Anyar, itu berapa juta ton batu-batu yang untuk pengerasan jalan. Seolah-olah tidak pernah habis batu-batu itu, ada terus sampai tahun 2025 sekarang masih ada. Nah, rumah ini di tengah-tengah kemajuan pesat ekonomi nelayan ini masih tetap. Sejak saya kecil ya, tahun 60-an, kemudian tahun 70-an, tahun 80-an, ini masih rumah hebat itu, rumah yang bangunan tinggi, di mana orang-orang berkumpul, anak-anak kecil berkumpul di halaman ini. Tapi sekarang sangat berbeda jauh ya, jika dibandingkan dengan rumah sebelahnya. Inilah kecemburuan sosial yang mungkin tidak akan pernah sebanding. Ada rumah mewah ini di belakang kita, rumah pemilik kapal, dan juga ini karena ini memang bukan, ini banyak bengkel, orang tuanya dulu bengkel mortir ya, jadi bukan nelayan. Oke sahabat, tapi tetap semangat. Saya melihat kampung terowongan adalah kampung nelayan di mana mayoritas para bapak dan anak-anak remaja mudanya itu tetap melaut mencari ikan, karena di belakang rumah ini sudah laut. Nah, perubahan alat tangkap, nah, ini yang mengakibatkan lompatan ekonomi yang sangat dahsyat. Tapi sekarang akan diperketat oleh pemerintah karena alasannya untuk kelestarian sumber daya ikan. Jadi pemandangan yang sangat jomplang ya. Di lain pihak ini ada rumah indah, rumah mewah,
Tapi di sisi lain ada rumah yang kondisinya mengenaskan, mau roboh, rusak. Sejak saya kecil rumah ini belum pernah ada renovasi. Ibaratnya orang mengatakan ini rumah tumpeng, maksudnya yang dibagi sehingga jor-joran. Ya begitu sahabat. Tidak semua nasib berpihak kepada nelayan. Katanya dengan pengetatan pemerintah, aturan, sehingga untuk pertahankan kelestarian sumber daya ikan yang ada di lautan sana masih semoga tetap lestari sehingga anak cucu kita masih bisa menikmati kekayaan alam kita. Maka para pengusaha tolong ada istilahnya CSR ya, Corporate Responsibility, Corporate CSR, Sociality, dan R-nya CSR, Responsibility. Nah sahabat, ini di belakang kita masih ada rumah yang sejak dulu belum pernah ada perubahan, meskipun di tetangga kanan kirinya sudah banyak yang berubah. Nah ini sahabat, ini kampung kami, kampung nelayan, di mana anak-anak kecil kalau habis pulang sekolah pasti melaut. Inilah hasil orang-orang yang menggunakan alat tangkap waktu itu, jaring cantrang. Sekarang berubah namanya menjadi jaring tarik berkantong. Tetap semangat kawan, jangan lupa salam interaksi, salam sehat, sugi selawase untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.